Halo sahabat mekanik, kali ini kita sedang mengerjakan Ford Ranger lagi ya. Ford Ranger lagi. Masalahnya adalah di timer glow-nya. Timer glow-nya itu ini yang jadi masalah. Dia hanya menyala 3 detik, jadi tidak bisa lebih dari 3 detik. Otomatis kalau pagi starternya panjang, setelah hidup dia asapnya banyak karena solar yang di dalam ruang bakar itu terlalu banyak. Sekarang kita mau buatkan timer glow buatan ya, karena kalau beli ini kan lumayan mahal. Kita buatkan timer glow buatan karena beberapa kasus yang saya dapat, kalau timer glow-nya masalah, dia biasanya kalau mesin hidup dia masih masih nyala terus, nggak mau mati-mati. Nah kalau nggak gitu dia cuma hidup 3 detik. Ini 3 detik. Jadi kalau misalnya dia mesin hidup nggak mati-mati, busi pemanasnya yang di sini kan biasanya strumnya dia ada terus, nggak mau mati-mati, otomatis busi pemanas nyala terus ya. Biasanya sih normalnya dia 3 menit, tapi kalau yang busi pemanas yang asli biasanya ya nggak masalah. Tapi kalau yang harga-harga 100.000 kan kalau 3 menit dia cepat rusak. Jadi normalnya kalau busi pemanas itu hanya maksimal 20 detik ya. Dia bisa memerah 20 detik, baru starter, setelah mesin hidup dia mati. Nah kalau seperti itu dia penyakitnya tidak bisa mati-mati, masih ada setrum di sini ya, masih nyala terus. Kalau kita tes pen, di sini kita kasih timer glow di sini. Jadi ini relay timer glow-nya, di sini kita kasih timer sebelum masuk relay. Jadi supaya apa? Supaya saat 20 detik relaynya ini bisa terputus ya, bisa mati, otomatis setrum yang di sini terputus cuma 20 detik atau 14 detik. Bagusnya 14 detik ya, itu udah cukup. Nah, karena ini hanya hidup cuma 3 detik, jadi yang kita buatkan bukan di sini ya, tapi nanti di sini. Bukan di sini, tapi di kabelnya itu ada di antaranya keluarnya soket. Nah, di situ nanti kabelnya kita potong, kita taruh di tengah-tengah. Di situ adalah timer glow untuk busi pemanas dan mungkin indikator ya. Di situ. Jadi nanti setrumnya dia untuk indikator sendiri, untuk setrum ke relay sendiri nanti kita pakai yang di ini yang di relay sama di indikator supaya jadi satu. Kita bisa lihat membaca busi pemanasnya nyalanya berapa detik ya. Oke. Kalau ini ya, kalau ada masalah seperti ini sebenarnya belum tentu di timer glow-nya, bisa jadi di sistem yang lain ada switch atau sensor panas atau sensor apapun yang bisa membuat dia nggak bisa menyala dalam waktu lama secara otomatis ya. Jadi bukan hanya timer glow yang bermasalah, bisa juga dari sistem yang lain seperti di L300 mesin 4D56 itu ada yang error kalau misalnya switch atau sensor panas temperaturnya dia bermasalah. Bisa jadi busi pemanas nggak mati-mati terus nggak mau nyala, itu dari sensor temperaturnya. Nah kalau di sini bisa juga dari seperti itu, jadi dia mungkin ada sensor yang lain yang membuat dia nggak bisa normal dalam menjalankan sistemnya. Nah, akhirnya timer glow nggak bisa menghidupkan busi pemanas dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi kita pakai cara pintas saja daripada kita mencari-cari penyakitnya ya, karena tidak ngefek juga kalau yang lain itu rusak, karena ini masih belum common rail. Kalau common rail mungkin kita perlu mencari ya. Ini belum common rail, jadi kita buatkan aja timer glow tambahan seperti yang tadi. Cukup simple dan sederhana. Kalau rusak dia tidak merusak komponen yang lain. Kalau rusak dia cukup rusak sendiri. Jadi tinggal kita buatin yang baru lagi, pasang lagi, udah oke, selesai. Jadi modul ini dia bisa membaca sistem dari bukaan throttle-nya atau pedal gasnya berapa persen, nanti disesuaikan dengan RPM-nya, dan supaya juga dia bisa menggerakkan dari sistem IGR. Jadi semua modul ini di sini ya kerjanya. IGR yang dikontrol sama ini, dan juga busi pemanas. Ini makanya di sini banyak pinnya ya. Ada berapa pin di sini? Itu sekitar mungkin 20-an lebih. Nah, disitulah makanya sistemnya bukan hanya ini yang rusak, bisa jadi di switch atau sensor yang lain. Oke. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya seperti ini. Kita mau buat ini adalah buatan sendiri ya. Yang pertama adalah relay 12 volt. Ya, kodenya seperti ini.
MyFair, mereknya JZC22F014B45 12 volt ya, yang kakinya 5. Ini udah kita belikan relaynya. Terus kapasitor 25 volt 100 mikrofarad, dan resistor coklat hitam mas 1 ohm, dan transistor D882 ya, D882. Ini transistornya D882. Kelihatan nggak? Oke. Nah, sekarang kita buat ya. Nanti hasilnya seperti ini. Terus nanti kita kasih sekun dan soket. Di sini. Nah, ini udah jadi ya. Udah kita buatkan. Sekarang kita kasih sekun di sini dan ini kita bungkus ya. Seperti ini bentuknya. Nah, contohnya seperti ini. Udah kita buatkan. Sekarang kita kasih sekun dan dipasang. Oke. Jadi satu kabel aja untuk outputnya, yang ini yang plus aja ya. Karena kita butuh plus aja untuk keluarnya. Nanti ini minusnya untuk penggeraknya, relay ini, timernya ini minus sama plusnya. Nanti dia keluarnya secara otomatis terputus dalam beberapa detik, sekitar 14 sampai 20 detik. Oke. Nah, ini soketnya kita cari ya. Ini kabel satu dari kanan ya, 1, 2, 3. Nah, warna coklat itu adalah kabel yang ke relay pemanas ya. Jadi kabel plus ini ya, yang dari relay pemanas atau dari timer glow ke relay pemanas. Ini adalah kabel penggeraknya relay pemanas. Jadi ini nanti kita potong, kita sambung ke timer yang udah kita buat. Jadi nanti di sini ini outputnya ya. Nanti kita potong sambung di sini. Nanti yang output dari timer glow-nya yang asli nggak kepake, langsung nanti yang kontrol dari timer yang ini. Nah, nanti kita ambil cari plus sama minus untuk kita ngambil dari sini untuk ngidupin yang ini. Nanti kita juga ambil dari indikator ya. Kalau bisa nanti kita dapat indikatornya, kita potong, nanti indikator jadi satu dengan relay pemanas. Seperti ini ya. Jadi ini saya putus kabel yang ke relay pemanas. Coba kontak on. Nah, kita lihat ya. 1, 2. Nah, 2 detik sudah mati. Jadi dia harusnya sekitar 14 atau 20 detik dia baru mati ya. Ini sudah cepat sekali. Jadi nanti ini kita lepas saja. Matiin lagi, kontak on. Kontak on. Nyala lampunya? Mati. Tadi nyala? Ya, tadi nyala. Oke, sekarang kita cari lampu untuk lampu indikator timer glow-nya. Ternyata main minus ya. Ini lampu yang ke indikator, dia sinyalnya minus, jadi bukan plus tapi minus. Ini agak susah juga sih, kita perlu cara untuk menghidupkan minus dari kabel ini ya. Karena dia pakai setrum min bukan setrum plus. Kalau setrum plus ya enak. Jadi nggak susah ya, kita bisa langsung aja. Tapi karena ini min, harus kita pikir lagi gimana caranya bisa dapat min. Kita tambah relay satu lagi ya untuk bisa hidup. Oke. Dan ini kita potong untuk hidupin indikatornya. Jadi ini saya sambung ya. Ini kan test pen, harusnya minus dari sini kan, minus. Ini saya sambung gini. Udah kontakan ya? Udah on. Ini. Nah, nyala ya? Nyala. Nah, mati, nyala, mati, ini nyala. Nah, ini minus. Ini kalau saya copot dia mati. Ya. Jadi dia harusnya minus ya. Kita foto saja. Kita tambah relay 1 untuk menghidupkan minus dari sini, kabel yang di sini ya. Oke. Kalau plusnya nanti kita ambil plus di sini. Di sini ada plus 2, bisa kita pakai kontak on. Kita tinggal cari di sini. Ini plus, kontak on, udah nyala kan. Nah, ini plus.
plus, ini juga plus, yang di sini ya. Nah itu nanti plus. Kalau minus nanti kita tinggal cari di sini minusnya. Oke. Saya mengambil kabel merah strip putih untuk kabel plusnya ya. Ini sudah kontak on, SP-nya nyala. Ya. Ini plus. Nah nanti di sini ini kabel plusnya nanti ke sini, ke warna hijau ini ya, nyambung ke sini nanti. Ini kita solder ya, kita solder. Nanti kita kasih sekun, di sini sekun cewek. Nah setelah itu nanti kita cari minusnya. Kalau enggak nanti kita ngambil di bodi sini aja bisa, atau di sini juga bisa ya, kabel minusnya. Setelah itu nanti kita sambung ke sini, sama nanti kita atur untuk indikator timer glow ya. Timer glow-nya yang kabel minus. Jadi dia untuk minus dia, jadi bukan plus. Dia terima sinyal minus. Dia ngirim sinyal minus ke speedometer. Agak susah juga sih. Oke, sekarang kita buatin dulu. Nah setelah ini saya mengambil kabel min dari ini ya, kabel hitam strip kuning. Jadi hati-hati mengambil kabel min di sini karena ada beberapa minus induksi dari komponen yang lain. Jadi harus betul-betul dihitung nilai voltasenya minusnya 12 volt. Kalau udah ketemu 12 volt, atau dicek pakai AVO untuk tes ke ini ya, ke mana, ke minusnya, ke body. Kalau dia 0 hambatan langsung berarti dia minus body. Nah ini saya ambil hitam strip kuning ya. Ini minusnya dari ground body. Nah nanti kita bungkus. Setelah itu di sini kita kasih skun. Ini kita kasih skun cewek. Nanti kita hubung di sini ya, untuk di sini. Oke. Nah sekarang sudah saya tambah untuk timer glow ya. Tambah untuk timer glow seperti ini bentuknya, diperhatikan baik-baik. Nah ini, jadi yang relay yang ini adalah untuk timer glow-nya, indikatornya. Jadi ini keluarnya minus, tapi nanti dia akan mati sesuai dengan timer glow. Kalau timer glow-nya mati, dia relay-nya mati karena kita pakai untuk membalikan arus, karena dia butuhnya untuk indikator minus. Jadi ini minus ya. Ini dua, ini minus, terus ke sana minus. Nah ini adalah positif yang ini. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang kita pasang, kita tes. Nah ini sudah saya sambung ya di soket. Saya pasang di soket. Untuk ini warna abu-abu indikator timer glow ya. Nanti arusnya dia keluar minus. Jadi di sini ini outputnya dari timer glow. Jadi hitam sama hijau ini adalah plus dan minus. Hijau plus, hitam minus, tapi dia keluarnya secara otomatis ya. Jadi tidak ada yang hidup terus seperti minusnya hidup terus, enggak. Jadi dia akan terputus secara otomatis. Kita pasang. Nah seperti ini ya, udah kita pasang. Ini input, ini output. Sekarang kita tes. Kita kontak on. Nah nyala ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah 17 mati ya. Sekarang kita tes di busi pemanas. Kontak on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah 16 mati ya. Antara 14 sampai 20 dia sudah mati. Oke, sekarang kita tinggal pasang dan ngerapiin lagi. Semuanya ngerapiin di sini ya. Kita tinggal ngerapiin aja. Jadi seperti ini timer glow-nya. Dan nggak panas dan nggak ada strum lagi ya, kecuali strum inputnya aja. Dan timer udah mati ya, udah mati, terputus karena ada transistor yang mengatur, sama ini komponen yang lain seperti resistor dan kapasitor. Nah sekarang kita tinggal pasang modul yang asli. Jadi yang kita putus hanya kabel ini ya,
kabel ini kita putus. Ini adalah yang abu-abu indikator minus ke speedometer, sedangkan yang coklat adalah ke relay plus ke relay busi pemanas. Ke relay ya, bukan ke businya tapi ke relay. Jadi hati-hati, bukan ke businya tapi ke relay. Ini kita bungkus saja biar aman. Dan ini kita seperti ini hasilnya. Jadi ini ke timer glow yang baru. Nah, ini tetap akan bekerja seperti biasanya. Mungkin ada komponen yang lain yang perlu dicek, diperhatikan, tapi saya rasa biar tidak ini ya, tidak ribet kita nyari. Mungkin bisa jadi timer glow yang asli, atau mungkin ada switch atau sensor yang lain yang bermasalah. Jadi cukup kita tambah ini aja. Jadi kalau ada yang kerusakan dari sini, kita tinggal copot dan pasang lagi. Sorry sahabat mekanik, jadi di sini ada kesalahan. Jadi kabel plusnya yang ke relay timer glow yang baru itu saya ambil yang di hitam strip putih, karena kalau yang tadi itu merah strip putih, dia saat di starter dia mati ya, terus nanti saat hidup mesin dia nyala lagi, jadi menyebabkan timer glownya nyala lagi. Nah sekarang saya pindah ke ini hitam strip putih, karena ini kalau di starter pun dia nggak akan mati plusnya, jadi harus ada plusnya yang tidak terputus oleh switch starter. Jadi ini saya pakai ini ya. Oke, sekarang kita rapiin lagi. Terima kasih sahabat mekanik, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,